Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, perkenalkan saya Habib Jidan. Saya mahasiswa dari ISBI Bandung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu instrumen yang terkenal di Jawa Barat. Mungkin kalian sudah tahu beberapa ya. Tapi sebelum itu kita agar belajarnya berkah dan bisa fokus, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Tolong pimpin doa oleh satu orang di sini, siapa aja? Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada yang sudah memimpin. Siapa kamu namanya? Ramdan Firdaus. Ramdan, terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu instrumen atau wanitra yang mungkin kalian juga sudah mengenalnya ya. Ada yang tahu ini apa? Suling. Ada yang udah pernah megang belum suling? Pernah. Pernah. Coba kamu ke depan yang udah pernah. Kamu udah pernah main kan? Ya. Coba saya mau lihat dulu kayak gimana. Saya juga tahu kan kalian ini dari Sanggar, mungkin kebanyakan udah sering manggung ya. Mungkin kalau suling mah udah pada bisa sebenarnya dasar. Cuma untuk kali ini saya kebanyakan akan menjelaskan sejarah tentang suling Sunda itu sendiri. Kayak teman-teman, jadi suling Sunda adalah alat musik tradisional yang berasal dari Tatar Sunda atau Jawa Barat. Suling ini termasuk ke dalam kategori alat musik aerofon atau alat tiup. Nah, suling biasanya ada di dalam genre karawitan seperti Tembang Sunda Cianjuran, Kawih Wanda Anyar, Kacapi Suling, dan bahkan kalau sekarang kita bisa lihat di pertunjukan wayang ya, sering lihat ya. Iya. Nah, ada suling sekarang. Nah, untuk jenisnya mungkin ini yang paling umum ya, yang lubang 6. Tapi suling itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang lubang 4, ada suling mandalung, ada suling wisaya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, suling Sunda sendiri dalam karawitan Sunda berfungsi sebagai pemurba lagu atau sebagai alat melodi. Nah, fungsinya itu sebenarnya sama dengan instrumen rebab. Kalian tahu kan rebab yang kayak biola gitu. Nah, fungsinya sama suling itu. Cuma beda keberadaannya aja dengan genre yang lain gitu. Nah, setelah kalian tahu sejarah dan fungsi suling Sunda, kalian juga sebelum main harus tahu nih organologi dari suling itu sendiri. Yang pertama ada badan suling. Kira-kira yang mana dari ini yang badan suling kata kalian, sob? Panjang. Yang panjang ini. Ya. Betul, kamu hebat, Ramdan. Nah, yang kedua yang kedua ada suliwer. Suliwer itu yang ini ya, yang dipakai buat ngikat ini dari lubang tiup. Suliwer ini biasanya terbuat dari rotan. Oh iya, tadi badan suling biasanya terbuat dari bambu tamiang. Idealnya, saya belum menemukan sih dari bambu lain. Pemilihan bambu tamiang karena tamiang itu ruasnya jauh dan diameternya relatif kecil. Selanjutnya ada lubang tiup yang ini, yang kecil. Nah, seperti namanya, lubang tiup berfungsi untuk kita nantinya niup suling. Jadi keluar suaranya tuh dari sini gitu. Setelah itu ada lubang nada. Nah, lubang nada itu yang 6 ini. Nah, kalau ini kebetulan yang 6, sebenarnya ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, bahkan sekarang ada yang 10 katanya.
Nah, yang terakhir ada lubang resonator ini. Ini tuh fungsinya untuk nanti si suara sulingnya keluar seperti itu. Paham anak-anak? Bagus. Untuk pembelajaran sebenarnya suling enak untuk satu orang satu ya. Kebetulan saya ada ini. Bisa dipakai aja satu orang. Kamu maaf ya soalnya telat. Nah, untuk bermain suling, yang paling pertama kita harus perhatikan adalah sikap duduk kita ya. Sikap duduknya sila, tegak, suling siapnya, bebas mau kanan di atas atau kiri di atas, bebas gimana enak ke kalian. Terus posisi suling dari mulut, nah dari dada ke suling kira-kira ada 1 jengkal. Kenapa? Karena supaya suara yang keluarnya maksimal gitu. Jadi nggak boleh terlalu dekat atau nggak boleh terlalu jauh sama dada. Begitu. Yang pertama itu sikapnya. Nah, untuk teknik memainkannya, yang pertama pasti teknik niup karena alat tiup. Nah, untuk teknik tiupan itu dalam suling Sunda ada 2 ya. Yang pertama gebos atau ngegulir seperti ini ya. Itu gebos. Yang kedua ada tutut atau cocot. Kayak gini. Biasanya itu digunakan kalau untuk nada tinggi atau staccato. Kalian boleh coba sob. Yang gebos dulu. Yang cocok coba. Nah, gitu benar. Jadi kayak lidah kita teh apa ya? Kayak tutut gitu. Ngomong tutut gitu. Dan nanti juga bersuara sulingnya. Udah aman ya teknik tiupan semuanya bisa? Ada yang kesulitan nggak? Aman? Aman. Selanjutnya ke teknik penjarian. Nah, di sini saya udah gambar, maaf ya gambarnya agak gini. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum nada-nada yang ada di Sunda apa aja? Nah, Apa aja? dan Pinatila. Cerdas. Nah, yang digunakan dalam suling dasar biasanya kalau yang pemula itu belajarnya laras degung dulu ya. Degung dan tubuh biasanya. Di sini ada 5 teknik penjarian. Yang pertama da. Untuk nada da itu ditutup 3 yang atas dari atas. Coba kalian coba. Mau nanya, Boleh? kalau suling ini penjariannya cuma itu doang? Maksudnya yang ini aja? Iya. Nah, kebetulan yang saya kasihkan kepada kalian ini buat dasar itu biasanya emang penjarian yang degung dan tugu. Sebenarnya ada banyak penjarian untuk laras yang lain, seperti misalnya madenda. Kan kalau ini daminatila, kalau madenda itu tutup 3 itu jadi lubang jadi nada ti-nya sama 2 jadi ti. Nah, untuk na-nya jadi la, cuma ininya la-nya ini yang beda 1 lubang paling bawah dibuka setengah, tapi contohnya kayak gini. Kayak gitu. Itu penjarian yang madenda. Untuk yang lain masih banyak lagi sebenarnya. Cuma sementara ini buat kalian itu dulu aja buat dasar. Ada yang mau nanya lagi? Ya, Pak. Gimana? Saya suka lihat ya suling yang di pinggir di tiupnya. Apa itu? Oh, kalau suling yang lubang tiupnya di sini ya, Ya. bulat itu tuh
ada suling dangdut atau bisa disebut bansuri, ada juga bangsing yang biasanya dipakai untuk repertoar lagu Cirebonan. Saya juga ada contohnya nih. Ini buat suling dangdut atau bansuri. Nah, ini suling buat Cirebonan. Perbedaannya mungkin sekilas kelihatan sama ya. Ya. Cuma perbedaannya untuk bangsing itu di sini ada lubang membran yang fungsinya untuk mengatur karakter suara si bangsing itu sendiri. Untuk penjarian sebenarnya nggak ada yang beda jauh ya, hampir sama semua, cuman bedanya dari karakteristik cara mainnya. Nanti saya mungkin kalau ada kesempatan lagi akan jelaskan tentang bangsing ya. Sementara itu dulu. Nah, sekarang coba bareng nggak kita mapai dari 1 sampai 5 terus balik lagi ke 1. Coba bareng-bareng. 1 2 3. Barisan benar. Nah, selanjutnya karena semuanya udah aman ya, kita belajar pakai melodi sederhana. Udah pada bisa baca notasi belum? Bisa. Bagus. Nah, coba kita baca dulu pakai vokal ya. Coba baca. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Mida nami. Ready? Mida nami. Ke bawah. Song kosong. Lawati natila. Mida natila. Bagus. Sekarang kita coba pakai suling. Masih ingat kan penjariannya, masih ingat? Oh, coba pakai suling. Berarti mulainya dari mana? Dari mi. Dari tutup 4. Pinter. Sok cobanya. 1 2 3 4. Ulanginya, ulangi. Sok dari awal lagi. 1 2 3 goong. Ready? Ke bawah, song kosong. Tah, gitu. Ada yang tahu itu lagu apa? Sampai Bilungan. Bener, cerdas. Sekarang satu orang ke depan sok yang berani coba ini metode ini. Sok siapa yang mau? Kamu maju aja bener, bagus. Sok coba. Kayak kita kali ya. Sok pelan-pelan we. Bener. Tepuk tangan buat Ramdan. Nah, si Ramdan jagoannya bener. Nanti kalian kalau di luar bisa belajar lagi ke Ramdan. Ya. Oke teman-teman, kayaknya mohon maaf untuk pertemuan kali ini hanya segitu dulu ya, soalnya ada kendala waktu dan lain-lain. Tepat tuh. Nah, jadi buat kalian ya, tujuan saya kesini mungkin karena kebetulan kalian juga dari Sanggar, saya mah nitip ya buat kalian untuk instrumen suling Sunda sendiri, dan umumnya untuk seluruh kebudayaan atau musik tradisional Indonesia. Saya ingin kalian tetap menjaganya gitu sebagai generasi muda, karena kan ada pepatah mengatakan kalau kata bahasa Sunda mah martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, lamun budayana aut-autan nangkara ge hancur gitu. Makanya kalian sebagai generasi muda saya nitip lestarikan lah gitu, harus bisa pokoknya mah kalian semua, karena suling Sunda lah minimal begitu. Mohon
dari semua yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Bila ada kesalahan, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi